Tapi yang jelas kita masih mungkin ketika tidak tarbiyah kita terima begitu saja kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan itu. Ketika pikiran-pikiran menyerang kepala, oh, gawat lah kalau kita, iyalah gawat lah. Kan kita terima saja. Kalau sekarang kan ada perlawanan, oh gawat lah, enggak lah. Allah mah ada bahasa itu di kepala kita. Yang penting tidak pernah berniat yang tidak baik. Jadi kita masih memberikan perlawanan intens sampai sekarang. Maka yang disebut musuh itu adalah yang memberikan perlawanan. Siapa musuh iblis? Yo kita. Kita orang forum ini musuh utama iblis karena kita selalu punya niat untuk memberikan perlawanan. Perkara menang tidak itu urusan belah. Kita nggak mau pray-pray gitu aja di toko-toko, betul tidak? Maka tadi di grup saya posting itu, kenalilah musuh. Ada 6 macam iblis. Ada 6 macam iblis ya. Yang harus selalu kita berikan perlawanan. Marilah saya baca. Iblis yang pertama, ini macam-macam golongan iblis ya. Yang pertama namanya Wasnan, bukan Isnan ya. Namanya Wasnan. Nanti aku enggak. Wasnan. Ya. Namanya Wasnan. Iblis ini memiliki tugas untuk meniupkan tepung atau pasir ke mata manusia. Hal itu untuk membuat manusia mudah mengantuk ketika dalam melakukan kegiatan yang baik seperti beribadah, bekerja, dan mendengarkan nasihat yang baik. Yang suka menutupi mata kita dari hal-hal yang baik pun kita pandang tidak baik. Orang udah bagus nih sedekah, tapi ditiupkan tepung ke mata kita dengan bacaan, dengan bahasa dia itu cari mukanya itu. Ah udah. Ini Wasnan namanya kayak gini. Coba rungokno ya. Wasnan. Kan begitu. Dan Isnan. Begitu juga ketika kita dinasehati, aku nasehati, Ustaz ini cangkemnya. Lah ini Wasnan. Ketika sedulur nasihati, dia bilang, "Alah Jol, sing ngerti kowe kan kue, saya hanya ngerti." Nah, udah misal. Terus gitu mbak rungokno ya sudah. Ya, kan? Yang membuat kita susah menerima nasihat, ya, itu harus disingkirkan. Cabut. Yang pertama Wasnan. Kedua namanya Walhan. Walhan ini kebiasaan iblis ini cukup menarik, yaitu mengganggu ketika manusia sedang bersuci agar tidak sempurna pensuciannya, baik dalam berwudu, mandi, dan lainnya. Konon iblis inilah yang menggoda kamu melakukan aktivitas lain di kamar mandi. Suka melakukan hal-hal yang tidak baik di kamar mandi. Tanda kutip itu masing-masing paham lah ya. Anak-anak lajang, hati-hati ya. Nama iblisnya itu Walhan. Gitu juga ketika bersuci, ya kan, kita dibuat ragu, belum bersihin. Nah kan gitu sih, nggak yakin gitu. Yang penting kan bicara bersuci, misalnya bicara taharah, baik itu wudhu, yang penting tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Ataupun ketika mandi wajib, mandi besar, ya tidak boleh ada yang menghalangi. Asal itu sudah kita jaga, udah, insya Allah itu sudah memenuhi syarat untuk suci, sudah suci. Cuman kadang-kadang nimbuskan lagi, belum pas, ulangi lagi, belum pas, ulangi lagi. Kadang-kadang kan gitu ya, ada yang gitu-gitu. Itu nama iblisnya Walhan. Ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga Dasim. Namanya Dasim. Apa kegiatannya? Kegemaran iblis ini membuat orang lebih gampang emosi dan berbuat kasar. Itu Dasim. Nanti Jol, nanti Bang, nanti Mas, ngaji. Pakai yang bengi sih Mas. Loh, nggak ngerti deh. Itu nggak usah. Misal, Dasim itu. Jadi ngaji jangan jadi iblis. Tambah ngaji kok tambah jadi. Jangan. Biasanya sang iblis ini sering bekerja di kehidupan berumah tangga
emosi gara-gara sisir brand. Sisirnya mana deh? Di situ loh bang. Loh kalau di sini aku nggak nanya sama kamu. Terus kalau sisirnya iso brand. Itu nama iblisnya namanya dasi. Aku capek loh bang, kau pikir mau ngurusi sisir aja? Loh, jadi kau pikir aku di rumah, di luar itu cuman ongkang-ongkang gitu kan? Perkara sepele. Iso ceri. Perkara sih. Ya kan? Dah. Dan banyak hal ya kan, banyak contoh-contoh kecil yang kemudian membuat kita jadi berantem. Nah itu yang ketiga. Jadi tadi ada wasnan, ada walhan, ini sekarang dah dasi. Yang keempat namanya jalan bur. Iblis ini biasanya melancarkan aksinya di pasar dan tempat jual beli lainnya. Hati-hati sing dodolan saya. Pokoknya yang aktivitasnya jual beli. Daku mana ini? Kan asing. Kegemarannya itu membuat pedagang menjadi curang atau membuat pembeli menjadi tergoda untuk mencuri. Yang beli tergoda untuk mutil tanpa sepengetahuan yang jualan. Ini. Cekal siti tuku iwak sekilo tapi digenggam sih timbangan. Kok nang jalan baru masuk. Misal. Itu namanya jalan. Manis jujur manis tuh. Mau dipangan kecut. Hati-hati. Ya. Itu jalan bur ya. 5. Namanya sabru. Sabru ini, iblis ini gemar sekali merusak akal manusia. Pola pikir kita dipengaruhi, diracuni. Salah pun kita dibilang benar. Dan pasnya itu, kalaupun jadi orang itu kan nggak tahu apa yang kau rasakan. Banyaklah pola pikir kita diracuni, padahal kita salah. Tugasnya untuk menghilangkan logika. Ingat ini. Daya nalar kita yang sehat itu hilangkan. Menghilangkan logika dan akal manusia sehingga manusia hilang kesabaran hingga melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri seperti mengamuk, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Pikiran pendek intinya. Membuat kita berpikiran pendek. Terpancing situasi. Maka saya akan selalu bilang, apapun situasi yang sedulur hadapin itu, buat tenang dikit biar Allah bagi paham. Jangan terprovokasi dengan ucapan-ucapan iblis di dalam pikiran yang terlihat tidak selamanya baik dan belum tentu. Maka kita mungkin melihat sesuatu tanggung, tengok, amati dulu, telusuri dulu. Jangan lantas kemudian kita bereaksi pada sesuatu. Kalau langsung bereaksi itu nanti biasanya itu salah. Karena reaksi yang instan itu mesti dorongan iblis. Kata kehilangan logika, jadi berpikiran Itu yang kelima. Baru yang keenam namanya khanzab. Iblis ini ditugasi oleh leluhurnya untuk mengganggu kekhusyuan ibadah seseorang. Ya kan, kadang meniupkan pertanyaan hingga mengingatkan tanggung jawab duniawi yang belum dikerjakan. Kalau sholat gitu kan. Maka ketika sebelum sholat kita nggak ingat tuh. Pas sholat kok ingat. Waktu mau sholat naruh kunci itu nggak tahu waktu nggak teringat kunci, nggak teringat kalau waktu sholat tuh rumah itu udah kita kunci, kemudian kita gitu udah sholat kita dibuat ragu, udah tak kunci belum ya. Nah ini nama iblisnya adalah khanzab dalam kekhusyuan beribadah. Baru yang ketujuh namanya tibir. Iblis ini sangat gemar dengan manusia yang sibuk. Pekerjaannya membuat manusia selalu terburu-buru dan mempunyai emosi yang temperamental serta mengesampingkan sopan santun, gerusah gerusuk. Ya kan? Fit ta'anis salamati wa fi ajalatin nadamati, kata Mahfuzat.
Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Al-ajalatu minasyaitin, tergesa-gesa, terburu-buru. Itu kan ada hadisnya. Itu termasuk sifat itu tidbir. Apa-apa gusa-gusa. Santai, relax aja. Karena sibuk itu enggak menyelesaikan. Untuk gusa-gusa. Santai, nanti kita bahas satu-satu. 8 ada saut, namanya saut ya. Kegemarannya adalah membuat manusia tergoda untuk memodifikasi berita untuk kepentingannya sendiri, hoak, atau sengaja untuk mengacaukan suasana dan fitnah. Memunculkan berita hoak adalah kesukaannya. Baru yang terakhir, yang ke-9, namanya adalah a'wan. Kalau kamu berdua lain jenis, nah, yang dimaksud berdua lain jenis, yang ketiga adalah yang tidak muhrim ya. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah iblis a'war. Iblis ini sering memotivasi pasangan untuk berbuat mesum, dari hanya pegangan tangan hingga mengarah ke percumbuan yang lebih intens lagi, yang bukan muhrim. Itu namanya a'war, iblis. Kayak ketika Nabi Yusuf dengan Juleha ya, nah, itu a'war itu yang ini. Wa qad hammat bihi wa hamma biha, kata Al-Qur'an. Juleha itu udah sur sama Yusuf. Sebaliknya Yusuf udah sur kali sama Juleha. Kerjaannya a'war. Kemudian Allah mengingatkan Yusuf. Kalau tidak dalam karena diingatkan Yusuf, diingatkan Allah, Yusuf. Kalau dari ayat waqad hammat bihi wa hamma biha, itu artinya udah sama-sama udah menggebu-gebu. Iya, Yusuf ya sebetulnya ketika ditawar, ketika diajak ya tetap menolak. Cuma kalau udah dalam kamar, Juleha udah dengan segala macam gayanya, Juleha itu. Lah ini sebanding, Yusuf itu ganteng ya, Juleha itu pun ya cuan dekat. Kalau cantik kan dia cuan dekat. Oke, kalau kolah kubro lagi. Cuan dekat. Jadi udah seperti itu. Nah, jadi intinya apa? Inilah perlunya tarbiyah. Loh, semua kebiasaan-kebiasaan yang dibuat ini tanpa sadar adalah hal-hal yang kemudian menjadi materi kita untuk membentuk pribadi. Loh, jangan tergesa-gesa. Loh, sering saya memesankan hal seperti jangan selalu percaya dengan apa yang terlihat, belum tentu apalagi yang jelas itu mindset, yang logika berpikir. Sudut pandang berpikirnya itu kita nilai dari sudut pandang itu penting. Lah, sekarang orang kalau tidak ditarbiyah, semua pola pikirnya mengikuti sudut pandang iblis. Betul tidak? Sudut pandang iblis yang menilai segala sesuatu dari hanya yang kelihatan. Yang baik belum tentu dalamnya baik, yang buruk juga belum tentu dalamnya buruk. Maka tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Di situ ada tulhasr ya, ada sifatnya itu. Allah bisa mengeluarkan cahaya di gelapnya malam dan juga bisa mengeluarkan kegelapan di tengah cahaya yang terang benar. Cahaya sama gelap itu adalah sesuatu yang berdamping. Kalau ada gelap berarti ada cahaya. Kalau ada cahaya pasti ada yang gelap. Udah gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Haji, kurang surat Al-Quran. Lah, orang 9 macam iblis itu, 9 macam iblis itu selalu menyerang dalam diri kita. Mati. Kemudian katanya dia kalau mau hidup, kalau hidup lagi dia mau baik. Betul tidak? Kata Al-Quran, kata Allah dalam kalah. Enggak bisa, karena arti kalah itu artinya enggak bisa balik karena sudah arti kalah yang kedua, kalaupun baik, kemudian dia tidak ditarbiyah, tidak dididik untuk melawan yang 9 ini. Apa pikirnya nggak balik lagi? Balik lagi. Itu arti kalah. Paham maksudnya? Akan balik lagi. Nggak sanggup kita ngelawan 9 tekanan.
Betul tidak? Bahkan 3.600 atau mungkin bahkan 360.000 iblis setiap saat dari atas bawah, depan, belakang, kanan, kiri menghimpit manusia. Secara logika kita pasti kalah, tapi Allah cuma mau lihat satu hal dari kita. Kita memberikan perlawanan atau tidak. Itu saja. Maka fa'in atani masyan ataituhu hirwalatan. Kalau memang niatmu memang mau berubah, niatmu ingin menjadi lebih baik, kalau memang mau niat ngelawan itu, kita nggak akan dibiarkan Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Seperti Nabi Yusuf yang ditekan oleh Akwar, betul tidak? Tapi Nabi Yusuf dari lubuk hati salah nih. Dia kepingin ngelawan hasratnya atau nafsunya sendiri. Dari rasa ingin melawan itulah Allah menurunkan bantu dan menyadarkan. Baru tersadar. Oh salah ini, kemudian ditolak. Mau lari, dikejar. Tapi ketika dikejar, ketarik baju. Pas buka pintu, suaminya sudah di depan. Kan begitu cerita. Baru di sidang di pengadilan dengan bukti-bukti tersebut Nabi Yusuf tengok rupanya koyaknya di belakang bajunya kan. Nabi Yusuf kan koyak di belakang, robek di belakang, berarti dia ditarik. Kalau robek di depan mungkin tidak. Itu Nabi Yusuf. Kalau situ nggak usah dikoyak, koyak dewe ya.